Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan segar dan damai sejahtera dalam Kristus Tuhan kita. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 17 April 2023. Sebelum beraktivitas di hari ini, mari bersama kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 10-13 demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah, dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Pemilik yang tidak dikenali milik kepunyaannya. Dalam bagian ini, Rasul Yohanes dengan tegas menyatakan bahwa Yesus adalah pemilik dunia ini. Segala sesuatu yang ada dalam semesta ini diciptakan oleh Yesus. Sebagai pencipta, ia telah hadir di tengah-tengah ciptaannya. Namun, mereka sama sekali tidak mengenali penciptanya dan bahkan menolaknya. Di sini kita melihat adanya unsur kesengajaan untuk tidak mau mengakui status dan identitas Yesus. Saudara sekalian, pengalaman Rasul Yohanes yang pernah hidup bersama Yesus selama 3,5 tahun membawanya pada satu kesimpulan bahwa manusia saat itu masih berada dalam keraguan tentang identitas Yesus sebagai Mesias. Sekalipun banyak mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus, namun semua itu tidak membuka mata orang-orang Yahudi melihat Yesus sebagai anak Allah yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Hal ini menunjukkan bahwa mujizat tidak selalu membawa seseorang untuk percaya padanya. Mujizat bukanlah membuktikan seseorang itu telah sungguh-sungguh mengenal Kristus. Karena itu saudara sekalian, pengingkaran terhadap keberadaan Yesus sebagai juru selamat dan menyaksikan kuasanya secara terus-menerus menjadi bukti bahwa sesungguhnya Yesus telah menjadi batu sandungan, pertentangan dan perdebatan yang sudah berlangsung ratusan tahun hingga saat ini. Jadi jangan heran saudara sekalian, bagi mereka yang memang dengan sengaja menutup pintu hatinya bagi Yesus Kristus, tak selamanya tak akan pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan pada abad ini pun masih banyak manusia yang secara terang-terangan menyatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, melainkan manusia sejati yang hidupnya tidak melakukan dosa. Saudara sekalian, sebagai catatan strategis, setiap orang mengakui dan mempercaya identitas ketuhanan Yesus akan dianugerahi kuasa untuk menjadi bagian dalam keluarga dan kerajaan Allah. Kuasa Allah yang menyertai setiap anak Tuhan merupakan label khusus yang memberi dan membentuk identitas baru sebagai anak-anak Allah. Saudara, identitas yang begitu mulia ini menunjukkan bahwa identitas itu memperlihatkan mereka tidak lagi berasal dari dunia, melainkan dari Allah. Sebab mereka telah dilahirkan kembali oleh Allah. Dengan demikian roh Allah bersemayam dalam diri mereka. Hal kelahiran baru itu adalah pekerjaan Allah, bukan kebawaan manusia. Jadi Allah melahirbarukan seseorang sejak seseorang itu mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku, adalah kebahagiaan sejati jika kita adalah milik kepunyaan Allah. Kita bukan milik kepunyaan siapa-siapa, tetapi kita milik kepunyaan Allah semesta alam. Hal ini berarti bahwa sebagai milik kepunyaannya, kita akan dipelihara, dilindungi dalam segala aspek hidup kita. Kita memiliki hak di dalam Dia. Ia tak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Karena itu saudara-saudaraku, janganlah keraskan hati. Marilah kita membuka pintu hati kita kepada Kristus agar Ia bertahta dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja. Mari kita serahkan sepenuhnya hidup kita dalam tangan-Nya, sehingga jika Ia, Yesus Tuhan dan Raja, maka biarkanlah Dia yang berkuasa dan mengatur hidup kita sepenuhnya. Bagian kita saudara sekalian adalah mempercayai Dia sesungguhnya. Dan biarlah Dia akan mengatur hidup kita dalam rencananya. Karena itu apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kontrol kasih-Nya akan selalu nyata bagi kita.
Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Engkau sudah nyatakan kepada Rasul Roh Yohanes, bahwa semua yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena kami menerima anugerah terbesar daripada-Mu. Dan sekarang bukanlah milik kami, diri kami ini, tetapi Engkaulah Tuhan menjadi pemilik hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau mau menjadikan kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa kami yang tak akan pernah membiarkan kami berjalan seorang diri dalam perjuangan hidup kami di dunia ini. Terima kasih karena Engkau menjadi Tuhan kami, menjadi Raja kami, yang akan mengatur secara sempurna kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, karena itu biarkanlah kami berjalan sebagai anak-anak-Mu, sebagai milik kepunyaan-Mu. Terus setia, taat, dan menyenangkan hati-Mu dalam segala perkara hidup ini. Sertailah kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, sertailah seluruh umat-umat-Mu, sertai anggota keluarga kami. Pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa peliharalah hidup mereka. Engkau tahu apa yang sedang terjadi atas hidup mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan persoalan hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Mereka yang tidak mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah Roh-Mu yang membuka hati mereka, sehingga ketika mereka mendengar firman-Mu, mereka terbuka untuk percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga pada waktunya kami bersama-sama menikmati berkat anugerah kasih karunia sebagai satu keluarga anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, untuk hak istimewa yang Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai milik kepunyaan-Mu. Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami pagi ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.